Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Evelyn Krisnata. Saya Dini Ropito. Saya Aisyah Aulia Tabibalanda. Saya Amelia Alfionisa. Saya Marion Kalbun Juguban. Saya Citra Yudian Lestari. Saya Noval Aris Nurdanu dari 12/8. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang teori dan konsep perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan aktivitas yang penting dalam perekonomian global. Melalui perdagangan internasional, negara-negara bisa saling memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi secara mandiri. Teori-teori perdagangan internasional seperti teori keunggulan absolut, keunggulan relatif, dan teori Hexer-Ohlin menjelaskan berbagai alasan mengapa negara memilih untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Pemahaman tentang teori-teori ini penting untuk menjelaskan mengapa perdagangan internasional menjadi landasan dalam hubungan ekonomi antar negara. Ini saya akan membahas tentang definisi perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional itu adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa antar dua negara atau lebih. Aktivitas ini memberikan akses pada negara-negara untuk memperoleh barang atau sumber daya yang tidak tersedia dalam satu negara serta menciptakan keseimbangan ekonomi antar negara. Yang kedua, teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith yang berpendapat bahwa suatu negara memiliki keunggulan absolut jika dapat memproduksi suatu barang dengan lebih efisien dibandingkan negara lain. Jika setiap negara memproduksi barang yang memiliki keunggulan absolut, perdagangan antar negara akan menghasilkan keuntungan bersama karena setiap negara bisa mengoptimalkan produksinya pada barang yang paling efisien diproduksi. Teori yang ketiga yaitu adalah teori keunggulan komparatif yang disampaikan oleh David Ricardo. David Ricardo mengembangkan teori keunggulan komparatif yang menjelaskan bahwa meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut, tetap dapat memperoleh manfaat dari perdagangan internasional. Negara tersebut sebaiknya fokus pada barang yang dapat diproduksi dengan biaya relatif rendah dibandingkan barang lain. Untuk itu, bagi negara yang tidak memiliki faktor-faktor produksi yang menguntungkan, dapat melakukan perdagangan internasional asalkan negara tersebut mampu menghasilkan suatu atau beberapa jenis barang yang paling produktif dibandingkan dengan negara lainnya. Selanjutnya, teori Hexer-Ohlin atau faktor produksi. Teori Hexer-Ohlin menambahkan faktor produksi sebagai dasar dalam perdagangan internasional. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah di negaranya dan mengimpor barang yang memerlukan faktor produksi yang lebih lengkap. Sebagai contoh, negara yang kaya sumber daya alam akan cenderung mengekspor barang mentah, sedangkan negara dengan tenaga kerja terampil lebih banyak cenderung mengekspor produk industri. Perdagangan internasional memainkan peran penting dalam perekonomian global karena memungkinkan negara-negara untuk memperoleh sumber daya yang tidak tersedia di dalam negeri. Teori keunggulan absolut dan keunggulan komparatif memberikan dasar bagi setiap negara untuk mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional. Sementara itu, teori Hexer-Ohlin menekankan bahwa faktor produksi menjadi dasar bagi suatu negara dalam menentukan produk ekspor dan impor. Untuk memaksimalkan manfaat dari perdagangan internasional, negara perlu mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki dan mempertahankan keunggulan masing-masing. Di samping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan membantu negara meningkatkan daya saing produk di pasar global. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.